Inilah pekerjaan sehari-hari daripada Enggen Ngai sebagai reparasi tukang servis yang tinggal di rumah mertuanya. Sementara rumahnya sendiri sudah terjual. Ini adalah mertua saya, mama mertua saya. Nah, istri saya yang ini, yang saya bilang ini istri saya, ipar saya. Dan Enggen Ngai menunjukkan foto ibundanya almarhumah dan istrinya almarhumah, dan dia hanya bekerja untuk memperbaiki hasil-hasil orang. Di dalam sini, ini mertua laki. Enggen Ngai tinggal bersama mertua dan anak. Iya. Anaknya bapak dua Iya, ya? dua. Nah, ya, assalamualaikum. Kita bertemu dengan Pak Enggen Ngai yang memiliki kisah tragis, sedih dan tragis. Sebagaimana penuturan Enggen Ngai dikatakannya, silakan Pak. Ya. Saya sebenarnya yang tidak menjual itu bangunan apapun, itu hak saya. Tapi sampai keluar itu sertifikat tanpa pengetahuan saya. Ternyata setelah itu panggilan dari Polsek Taman Sari mengatakan saya menjual itu bangunan. Ternyata saya diselusurin oleh pihak kepolisian pun faktanya itu semuanya pemalsuan. Surat-surat antara jual belinya itu semua palsu melalui notaris arsin. Ya. Nah, itu yang saya tahu itu setelah saya diperiksa di Polsek. Nah, setelah itu saya membuat laporan pemalsuan identitas saya melalui Polres Jakarta Barat. Jadi membuatkan satu laporan bahwa pemalsuan identitas saya di Polres Jakarta Barat. Nah, setelah itu diselusuri semuanya. Sedangkan saya tanya Bapak ya. Kira-kira tanah itu seluas berapa? 130 sekian. Masih sertifikatnya ada sama Bapak sekarang? Tidak. Ada di tangan saudara Anton. Oh. Cuman itu surat itu dibalik namakan tanpa sepengetahuan saya, tanpa ada jual beli di atas persetujuan dari saya. Nah, sedangkan hak JB yang asli yang dikeluarkan oleh kehakiman itu masih ada di tangan saya. Jadi dia hanya menggunakan sertifikat itu untuk membuat pemalsuan semua surat-surat yang identitas saya dengan atas nama Enggen Ngai. Berarti Enggen Ngai bukan yang sebenarnya? Sebenarnya yang dia membeli itu bukan Enggen Ngai yang sebenarnya. Itu sudah diselusuri oleh pihak kepolisian dari Jakarta Barat dengan tanah dan bangunan. Dari tim tanah dan bangunan sudah diperiksa, saya sudah diperiksa berkali-kali dan tanda tangan saya juga telah di forensik di Mabes semuanya itu. Identitas saya semua sudah diperjelas. Jadi kalau menurut Bapak itu rumah belum pernah dijual sama sekali? Tidak pernah, tidak memberikan siapapun untuk hak menjual untuk menjualnya. Ya. Itu masih kepunyaan Bapak. Bapak saya. Ya. Harapan Bapak dengan penemuan para tersangka yang saya menurut sebagai berbagai informasi telah ditemukan tersangkanya ada 3 orang. Iya. Yang dikatakan 2 orang meninggal dunia. Iya. Kita kan tidak tahu ya. Tapi di dalam tertinggal tersangkanya sebagai saudara Anton. Ya. Jadi bagaimana harapan Bapak kepada Kepolisian Republik Indonesia ini? Ya, saya minta harapnya itu sesuai dengan peraturan yang terlindung oleh undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan peraturan apa yang keabsahannya. Itu yang harapan saya, hanya minta pelindungan dari pihak-pihak yang berwajib untuk menyelusuri apa yang terjadi
selama ini yang saya sebagai tergugat yang ternyata saya tidak Oh, pernah. jadi Bapak sendiri sekarang jadi tergugat juga? Iya, tergugat, Pak. Terkait juga dengan kepemilikan rumah Bapak itu? Iya, Yang Pak. menggugat si AG? Si Anton. Oh, Anton. Nah, Sekarang masih dalam proses? proses di Polres. Di Ya, dia mengalir pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat? Jakarta Barat. Jadi harapan Bapak kepada majelis hakim yang akan memeriksa Ya, dengan nurani yang sebenar-benarnya itu Oh. yang harus kita menggunakan undang-undang yang berlaku yang sesuai dengan fakta-fakta yang jelas. Ah, apa? Ya, saya sekarang jadi kenyataan saya untuk membersihkan atas nama saya tidak pernah berbuat kejahatan apapun yang saya harus melindungi hidup atas nama kebaikan saya terhadap anak-anak saya yang kemudian hari jangan sampai saya itu dianggap saya berkoalisi berbuat kejahatan. Saya tidak mau, saya harus menjalankan apa yang saya punya. Demikianlah yang baru kita saksikan bersama, bahwa pemilik yang sebenarnya sungguh terasa sedih dan tragis setelah rumahnya diambil alih oleh saudara Anton. Saudara Anton ternyata juga menggugat dia di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai permohonan daripada pemilik Engai sebenarnya. Pemilik rumah itu atau pemilik tanah dan bangunan tersebut mengharapkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaranya berhati nurani, Ya, benar. dengan memenangkan dan mengabulkan apa yang dijawab oleh tergugat atau Engai. Terima kasih. Coba Bang. Ya. Mohon Mohon. ya kepada para aparat, para hakim maupun para kepolisian pihak kepolisian, mohon saya benar-benar minta penegakan hukum yang sejelas-jelasnya. Sedangkan saya tidak pernah menjual kepada siapapun itu. Saya mohon menerima hak-hak saya yang saya lindungin adalah satu-satunya untuk memberikan kepada anak-anak saya. Saya sedangkan sudah 60 lebih. Apa yang saya harapin hanya untuk membesarkan anak dan kebutuhan anak-anak di kemudian hari. Ya, rumah ini akan saya limpahkan kepada anak-anak saya. Saya tidak akan menjual kepada siapapun. Ya, minta pelindungan yang sebenar-benarnya. Ya, terima kasih. Saya pun sampai nangis ya Pak. Itu bagaimana untuk ICU 5 hari di dalam ruangan ICU dengan sendirinya. Dan tanpa ada uang. Kita harus mengeluarkan biaya-biaya itu. Saya bilang kalau saya beli waktu itu, kalau saya punya uang, istri saya pun saya berobat. Sampai stadium 4 ini saya tidak berobat, ya hanya menangani sakit. Saya jujur apa adanya, boleh ditanya kepada masyarakat di lingkungan sini. Saya nggak ada rekayasa, memang itu istri saya sakit sampai dia tahanin sampai stadium 4 baru dia mengeluh, sampai dia tahanin sakit sampai dia stadium 4 setelah dia dapat Karena diagnosa. ketiadaan biaya ya. Iya, tanpa ada biaya. Jadi saya dapat kartu Indonesia Sehat dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, yang saya salut dengan bantuan ini semuanya atas kemurahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, sudah melindungi masyarakat Indonesia.